Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Pak Geng, kali ini, malam hari ini, saya mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil secara acak satu persatu, ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu dari perasaan. Kenapa saya mengatakan dari perasaan? Mungkin satu energi tersebut salah menempatkan kondisi perasaan terhadap orang yang diperjuangkan. Terlalu percaya dari kondisi perasaan yang sudah diberikan terhadap orang yang diprioritaskan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit
dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi. Kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu letaknya terhadap pemikiran. Kenapa saya mengatakan letaknya terhadap pemikiran? Bisa saja pihak lain hanya hanya menganggap suatu hubungan itu bersifat formalitas. Kenapa bersifat formalitas? Karena pihak lain menganggap hubungan itu sekedar gairah, nafsu, dan materi. Yang dipikirkan hanya nafsu, bukan ketulusan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena ada unsur emosional. Unsur emosional yang timbul dari hubungan asmara. Unsur emosional itu seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya hubungan asmara kamu suatu hubungan yang tidak sehat atau tidak memiliki tujuan. Sekalipun memiliki tujuan, karena itu adalah tindakan kamu. Kamu yang menciptakan hubungan itu agar hubungan itu terasa tenang, nyaman, dan bahagia. Bukan orang yang kamu prioritaskan menciptakan hubungan itu agar bisa merasakan kenyamanan. Saya rasa manusia yang kamu prioritaskan itu hanya menciptakan berbagai dampak buruk terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan dampak buruk terhadap diri kamu? Kartu yang saya pegang ini, kartu The Devil, kartu iblis, yang hanya bisa menganggap hubungan itu bersifat gairah dan menyiksa diri kamu secara batin. Bukan hanya menyiksa batin kamu, tetapi kesetiaan kamu selalu diuji. Bukan hanya kesetiaan kamu yang diuji, tetapi kesabaran kamu pun seakan-akan ikut berperan di dalam hubungan asmara yang selama ini kamu bina. Saya rasa diri kamu terlalu sabar untuk menghadapi orang yang dimana orang tersebut memanipulatif dan selalu menciptakan hubungan kamu itu penuh dengan godaan, dan telah menyalahgunakan posisi kamu sebagai pasangan, di mana posisi kamu
digantikan oleh pihak lain demi kesenangan gairah seks. The Devil, unsur tanah. The Devil yang mengarah terhadap 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya rasa kamu pun ketika menjalankan hubungan itu penuh dengan rasa ketakutan, kegelisahan, serta kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena orang yang kamu prioritaskan lebih mendominasi agar diri kamu memberikan seluruh kesempurnaan. Ketika diri kamu memberikan kesempurnaan tersebut, manusia itu pergi meninggalkan diri kamu dengan mendapatkan suatu keuntungan. Kamu salah menempatkan kondisi perasaan kamu terhadap orang yang masih menginginkan yang namanya kebebasan. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi diri kamu di masa lalu ketika menjalin suatu hubungan, atau perkataan saya tadi masih menggambarkan kondisi diri kamu di dalam hubungan kamu untuk saat ini? Kan tidak mungkin saya mengatakan hubungan kamu itu penuh dengan kebahagiaan, sementara kartu yang saya pegang adalah kartu The Devil. Kalaupun diri saya mengatakan hubungan kamu itu bahagia, ya karena diri kamu yang menciptakannya. Kamu yang lebih mendominasi untuk berperan aktif. Kalau tidak diri kamu yang berperan aktif, saya rasa hubungan kamu itu hambar. Bukan hanya hambar, tetapi penuh dengan emosional. Karena tingkat kesabaran kamu terlalu tinggi, sehingga diri kamu memberikan pemikiran yang positif. Jujur saya mengatakan sebenarnya diri kamu sudah tidak mau lagi untuk menjalankan hubungan tersebut. Tetapi karena ada satu faktor yang mengharuskan diri kamu masih tetap membina hubungan itu. Saya tidak tahu faktor apa. Kalau saya secara detail untuk menjelaskan faktor tersebut, mungkin akan memakan durasi yang terlalu panjang. Jadi, saya mengambil intinya saja. Ini, Dewa Geng. Cocok kau rasa dengan perkataan saya? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menanggapi perkataan saya. The Devil, kalau saya mengarahkan terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia pikirkan atau apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu lagi sakit. Lagi sakit. Ini The Devil, iblis. Kondisi kesehatan lagi drop. Kondisi kesehatan lagi terpuruk. Bukan hanya kesehatan, diri dia tidak nyaman dari hubungan kotor itu. Hubungan kotor yang dia jalankan memberikan diri dia penyakit. Penyakit, Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. The Tower. Masih sama-sama mengarah terhadap unsur tanah. Capricorn,
Taurus. Taurus Capricorn. The Tower, kehancuran dari hubungan kotor. Hubungan kotor berdampak kehancuran, kemiskinan, dan kebangkrutan. Ini manusia lagi hancur. Ini manusia lagi bingung. Ini manusia lagi tidak tahu apa tujuan yang sedang dia lakukan. Ini manusia ingin pergi, dan ini manusia sedang berusaha keluar dari hubungan kotor tersebut. Hubungan kotor yang saya katakan ini banyak artinya. Bisa saja pihak ketiga, bisa saja jajan, bisa saja dari orang lain. Sedang hancur manusia tersebut. Wow, kartu pertama dan kartu kedua seakan-akan terkoneksi terhadap energi saya, yang dimana energi saya terserap habis. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang mengarah terhadap seseorang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang ini seakan-akan menyimpulkan terhadap kondisi energi diri dia. Dia menyesal menjalankan hubungan kotor sehingga membuat diri dia hancur. Dia menerima suatu ancaman dari hubungan kotor, yang dimana ancaman tersebut membuat diri dia terpuruk. Dia merasa stres dari hubungan kotor sehingga membuat diri dia ingin pergi. Dia merasa seperti orang yang sangat depresi atau trauma dari hubungan kotor, yang dimana hubungan kotor itu membuat diri dia terpuruk. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Seseorang terduduk, tetapi kondisi terduduk menutup wajah dengan kedua tangan. Seakan-akan malu dengan kondisi di sekeliling, yang dimana kondisi sekeliling seakan-akan menghakimi ini manusia. Bagaimana Wageng perkataan saya atau gibahan saya untuk malam hari ini? Menurut kamu seru atau tidak? Ya, sambil mendengar gibahan kita malam hari ini, sediakan kopi atau cemilan kamu. Atau sambil merokok kan enak. Merokok sambil mendengarkan gibahan perihal bagaimana kondisi manusia tersebut untuk malam hari ini. Dan perlu kamu ketahui, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti dari perkataan saya. Perkataan saya ini bukan ada maksud dan tujuan saya untuk menyudutkan atau membenarkan salah satu pihak, baik dari diri kamu ataupun manusia tersebut. Saya hanya mencoba untuk melihat, dan apa yang saya lihat itu yang saya beritahukan terhadap diri kamu. Saya tidak mau melebihi kapasitas untuk berbicara. Kalau kartu berbicara mengenai hal negatif, saya akan berbicara negatif. Tidak mau melebih-lebihkan. Karena bukan tipikal saya untuk mencari sesuatu hal berdasarkan suatu perkataan, yang dimana perkataan itu harapan yang palsu. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Berbicara to the point. Kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Karena terlalu capek menghadapi manusia-manusia yang penuh dengan munafik.
Itulah manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan kemanipulasian. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu justice. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu justice. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, justice, pengadilan, justice, hukuman, justice, ketidakseimbangan, justice, karma. Kalau saya mencoba untuk menarik salah satu arti yang saya katakan tadi dengan keluarnya kartu justice ini, saya rasa itu adalah bentuk suatu hukuman terhadap diri dia, yang dimana hukuman itu merupakan penyesalan yang begitu sangat mendalam. Baru sekarang manusia itu menyesal setelah hubungan kotor itu membuat diri dia hancur. Kalau seandainya hubungan kotor itu tidak memberikan diri dia suatu kehancuran, saya rasa ini manusia akan masih berpetualang. Tapi keluarnya kartu justice itu bentuk hukuman dan karma yang harus dia jalankan, Wageng. Kamu jangan memberikan bantuan terhadap manusia tersebut kalau manusia itu berkomunikasi terhadap diri kamu. Biarkan saja. Karena kalau seakan-akan diri kamu membantu, pasti dia masih akan beranggapan kamu masih menyayangi diri dia. Saya mengatakan seperti ini bukan ada inisiatif untuk berbicara negatif, tidak. Biar manusia itu sadar. Biar manusia itu mengetahui bagaimana kondisi perasaan kalau dihancurkan. Oke, Wageng, seru tidak gibahan kita? Saya hanya mencoba untuk menerobos dari kondisi energi manusia tersebut. Ketika diri saya menerobos dengan penglihatan saya, ya ini yang sedang terjadi. Saya tidak melebihi kapasitas Sang Pencipta. Sama kita, sama-sama manusia, sama-sama diciptakan. Tetapi apa yang saya lihat, itulah yang saya beritahukan terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Fool. The Fool, kondisi kebodohan yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Kondisi kebodohan yang sedang dia sesali. Kondisi kebodohan dia yang membuat diri dia hancur. Kondisi kebodohan dia yang membuat diri dia sedang sakit-sakitan. Kondisi kebodohan dia yang membuat diri dia seperti dihukum. Dia yang menciptakan dengan rasa kebebasan, dia yang mengawali segala sesuatu itu bersifat gairah, ya mau tidak mau dia harus menikmatinya. The Fool, kebodohan secara nyata. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Pentacles. 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Pentacles mengarah terhadap materi dan perasaan. Kalau saya mencoba untuk mengambil kondisi materi yang barusan saya katakan, materi manusia tersebut lagi terpuruk. Kalau saya mengambil dari kondisi perasaan, perasaan dia sedang kesepian. Kesepian, tidak ada orang yang peduli terhadap diri dia di saat diri dia lagi hancur-hancurnya.
Kamu bisa melihat sendiri kartunya, Wak Geng. Bagaimana kartu terakhir posisi gambarnya. Kesepian, bersedih, menjerit, seakan-akan tidak ada yang bisa menolong diri dia. Unsur udara, unsur tanah, Capricorn, Taurus, Aquarius, Gemini, Libra. 2 unsur 6 zodiak. Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kamu tinggal pilih mana zodiak kamu dan mana zodiak manusia tersebut. Oke, Wak Geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, yang dimana kesimpulan tersebut untuk malam hari ini, manusia itu menyesal dari kebodohan yang selama ini membuat diri dia hancur. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.